Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua murid untuk memimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah bijid warjuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, agar lebih semangat lagi di pagi hari ini, kalau Bapak menanyakan kabar kalian, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siap? Siap. Ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu, ya. Bapak di sini akan mengabsen menggunakan aplikasi Teacher ID, ya. Ajeng Sri Rahayu, Anissa Rizkia, Cahyani, Dede Aldi, Hilda Rose, Ite, Jepri Hamdi, Kendi Suryana. Jepri tidak sekolah? Sakit? Sudah berapa hari? 3 hari? Ya. Mei Maida, Raisa, Ramdhani, Sandi Sandriansa, Pirge, Dir. Siap. Berarti satu orang tidak hadir, yaitu Kendi, yaitu Jepri, ya. Tadi karena sakit, ya. Kita doakan ya, mudah-mudahan teman kita Jepri itu segera disehatkan kembali dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Oke. Untuk itu, mari kita mendoakan sejenak dengan menundukkan kepala dan pikiran kita, membacakan surah Al-Fatihah. Selesai. Oke. Untuk pembelajaran hari ini anak-anakku. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita pernah membuat sebuah kesepakatan kelas, ya. Dan untuk kesepakatan kelas, Bapak akan bacakan kembali. Nah, yang pertama bisa dibacakan bersama-sama, yaitu kesepakatan. Oke, yang kedua. Ya, yang ketiga. Yang keempat. Nah, itu kesepakatan kita bersama khususnya di kelas ini, ya. Maka dari itu kita harus mentaatinya kesepakatannya. Siap? Oke. Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan pembelajaran. Tetapi Bapak akan mengintegrasikan pembelajaran hari ini dengan pembelajaran KSE, yaitu sosial emosional, agar lebih menghayati dan lebih mendalam dalam mempelajari kegiatan hari ini. Oke? Bapak di sini akan menggunakan teknik stop. Yang pertama-tama kita mari bersama-sama pejamkan terlebih dahulu mata kita. Oke?
Pejamkan. Kemudian tarik napas dalam-dalam. Kemudian hembuskan. Tarik lagi. Hembuskan. Satu kali lagi, tarik lagi. Hembuskan. Nah, apakah yang dirasakan oleh kalian? Merasa tenang? Merasa rileks? Ya. Itu adalah teknik stop untuk lebih nanti mempelajari pembelajaran hari ini lebih semangat lagi dan lebih konsentrasi. Oke? Untuk itu, sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Untuk kita sebagai warga negara Indonesia harus mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Maka dari itu kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu nasional. Siap? Boleh berdiri semuanya? Dengan semangat ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Oke, anak-anakku sekalian, kita sudah melaksanakan atau menyanyi bersama tentang lagu nasional, ya. Mudah-mudahan itu menjadi semangat kita untuk terus menjadi warga negara Indonesia dan berjuang untuk istilahnya di dunia pendidikan. Khususnya kalian siswa maka harus menjadi pembelajar yang baik. Oke. Sudah rapi semuanya? Sudah? Tidak ada sampah di kelas ini? Bagus. Kemudian pakaiannya sudah rapi? Oke, berarti sudah siap belajar? Siap. Oke, untuk selanjutnya pembelajaran hari ini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama di sini peserta didik mampu membaca peluang usaha. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi potensi peluang usaha yang ada di lingkungan internal ataupun eksternal di Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menetapkan jenis-jenis usaha. Dan yang terakhir, peserta didik mampu membuat rancangan usaha. Sebelum itu, ya, sebelum langsung ke materi, Bapak ada pertanyaan pemantik, ya. Ada yang tahu tidak apa arti dari peluang? Oke, peluang dan usaha. Ya, ada yang tahu peluang dalam? Ya, peluang apa? Suatu kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tertentu terutama dalam kegiatan bisnis. Iya, luar biasa, tepuk tangan. Peluang menurut barusan ya, menurut Ajeng, yaitu ada garis bawahi kita ya, kesempatan ya. Berarti ketika ada kesempatan sekecil apapun, nah itu dalam kegiatan usaha, maka itu adalah suatu yang harus kita laksanakan sebagai seorang wirausaha ya. Sedangkan usaha tadi adalah daya upaya untuk mencapai tujuan. Maka bisa diartikan di sini ya,
peluang usaha adalah sebuah kesempatan yang ada dan bisa memanfaatkan untuk memperoleh sebuah apa? Keuntungan bagi wirausaha. Oke. Tadi sudah peluang usaha. Yang kedua pertanyaannya, apakah penting peluang usaha? Nah, apakah penting mempelajari peluang usaha? Penting, ya, sangat penting karena peluang usaha di sini salah satu aspek dalam menciptakan sebuah usaha yang inovasi, kreatif, dan berdaya jual, gitu ya. Makanya ketika kalian nanti akan terjun ke wirausaha, maka kalian harus bisa mengidentifikasi peluang usaha di sekitar kita, ya. Oke. Untuk selanjutnya, ketika ada wirausaha, ya, pasti kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu analisis peluang usaha. Minggu kemarin Bapak sudah menjelaskan terkait pembelajaran apa? Hakikat kewirausahaan. Nah, apa hakikat kewirausahaan? Yang pertama, sikap seorang wirausaha itu harus apa? Yang pertama, berani mengambil, nah, percaya, kemudian, mampu mengambil keputusan. Itu sikap peluang usaha yang minggu kemarin kita sudah bahas, gitu ya. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam untuk mencari atau membuat rancangan usaha, ya. Minggu kemarin sudah dibagikan sebuah kelompok, ya, dengan berbagai macam heterogen lah, gitu ya. Tidak disatukan, tidak disamakan, tetapi disesuaikan, ya, dengan minat dan bakat, kemudian gaya belajarnya kalian masing-masing. Sehingga terbentuklah 3 kelompok kemarin itu, ya. Kemudian minggu kemarin telah dilaksanakan sebuah analisis, ya, di lingkungan kita sudah merencanakan bagaimana peluang usaha yang nantinya akan dirancang menjadi usaha kita, ya. Maka hari ini Bapak akan memandu kegiatan pembelajaran ini dengan metode ataupun model pembelajaran PJBL, yaitu terkait project based learning. Jadi pembelajaran hari ini harus menghasilkan sebuah produk, ya, project, ya. Maka dari itu nanti di dalam sebuah diskusi kelompok silahkan kalian berdiskusi dengan sebaik mungkin. Oke. Untuk selanjutnya, analisis SWOT kemarin ada yang tahu S-nya itu apa? Strength, ya. Strength itu adalah kekuatan. Kemudian yang kedua, weakness, yaitu yang ketiga, opportunity, yaitu peluang. Dan yang terakhir adalah threat, yaitu apa? Ancaman. Oke. Dari sana kita sudah bisa merencanakan ataupun menganalisis sebuah peluang usaha di sekitar kita. Oke, maka dari itu analisis SWOT itu harus kita hafal di luar kepala, oke? Kemudian yang kedua ini apa? Ada manfaat peluang usaha. Ya. Peluang usaha ini memiliki berbagai manfaat, ya. Yang pertama apa? Anda akan mulai suatu, ya. Dari manfaat itu nanti kalian akan menjadi seorang wirausaha yang kreatif, ya. Kemudian yang inovatif, ya. Kemudian yang kedua, memiliki panjang. Nah, manfaat peluang usaha yang kedua itu memiliki waktu yang panjang. Karena wirausaha itu adalah seorang waktunya itu tidak terbatas, ya. Makanya ketika nanti ingin menjadi seorang wirausaha, maka harus kalian bisa memanage waktu dengan baik. Buka toko jam berapa, ya, tutup toko jam berapa, ya. Itu memang sesuka kita, tetapi harus di-manage
dengan sebaik mungkin. Oke? Karena itu menjadi penilaian konsumen kepada kita sebagai seorang wirausaha. Yang ketiga, peluang usaha akan membantu Anda bisnis. Oke, kemudian yang terakhir, nah, itu manfaat dari seorang ataupun dari peluang usaha. Ya, makanya ketika nanti kita terjun ke dunia usaha, maka carilah gitu ya informasi yang sebaik mungkin, yang kreatif dan inovatif agar usaha kita tidak terus ya bangkrut, kemudian apalagi stagnat gitu ya, ngawet terusnya dalam batas di tengah. Maka kita harus maju, tingkatkan gitu ya. Oke, selanjutnya selain manfaat, kita pun harus mengetahui jenis-jenis peluang. Ada 2 di sini ya, yang sudah kalian tahu. Usaha itu baik dalam bidang produk barang, ataupun yang kedua yaitu produk contohnya produk barang, usaha di bidang apa? Barang. Ya, kerajinan, betul. Apalagi? Sepatu. Iya, barang sepatu, betul, Candy. Kemudian pakaian, betul, baju. Nah, itu adalah produk barang ya. Beda lagi dengan produk jasa. Yang jasa itu seperti apa? Guru, kemudian Gojek online, kemudian pangkas rambut, betul ya. Iya, sama salon, ya bagus ya. Nah, itu adalah produk jasa. Ya, silakan. Nanti kalian kemarin sudah diinstruksikan mau memilih produk apa, baik barang atau jasa, ya. Tinggal nanti sekarang kalian matangkan gitu ya di dalam diskusi kelompok untuk apa? Untuk mencapai kesepakatan apakah misalkan kelompok 3 akan menentukan usahanya produk barang, atau nanti kelompok 2 akan menentukan peluang usaha atau rancangan usaha di bidang jasa. Silakan, bebas itu ya. Ya, itu. Nah, ini sebagai contoh sedikit ya. Di sini ada produk barang, perbedaannya ya. Ini ada di Tasikmalaya, ada kelom gelis, ada payung gelis, ada keripik moring yang terkenal di Cijambe, kemudian ada ladu yang terkenal di Mandalagiri, kemudian seblak yang terkenal di mana-mana gitu ya. Nah, ini produk barang. Sedangkan jasa ini ada fotografer. Yang suka fotografi, selfie bisa menjadi peluang usaha. Endorse bisa gitu ya. Kemudian Mona Salon, berarti ini adalah jasa. Ya, ini terkenal ya. Banyak yang minat ke sana. Kemudian yang terakhir, jasa printing. Ini banyak ya, di sekitar kita pun banyak. Silakan gitu ya, milih. Nah, di sini Bapak akan menampilkan sebuah video ya, video terkait peluang usaha nih, agar kalian terbuka wawasannya. Oke, siap? Siap. Kita buka. Ya. Ada ya? Sebentar ya. Nah, untuk video ini menggambarkan suatu rancangan usaha lah ya, yang harus nantinya bisa kalian pelajari lebih mendalam gitu ya. Yaitu terkait ini ya. Nah, tolong buka. Nah, sip. Nah, saat ini ada contoh produk kreatif yang kurang namun karena kurangnya referensi produk kreatif membuat ilmu kewirausahaan
Lantas apa saja produk kreatif dan kewirausahaan SMK. Mari kita bahas satu persatu. Satu, bentukan kunci berbahan resin. Nah, Resin adalah bahan cair yang digunakan untuk pembuatan produk kreatif. Anda bisa membuat cetakan dengan desain sendiri yang unik. Bentukan kunci resin bisa dijual dan menjadikan produk kreatif kewirausahaan SMK. Kunci dari bentukan kunci akan membedakan pemilihan untuk bentukan kunci resin memiliki berbagai ukuran serta desain sehingga mampu menarik pembeli. Baik itu tampilan juga estetik sehingga bisa dijadikan hiasan. nah ini hiasan ya. Barang berarti ya. Hidroponik adalah metode yang banyak dipakai masyarakat perkotaan untuk bertahan tanpa menggunakan bahan terbuka. Buat instalasi hidroponik bisa menjadi peluang bisnis yang bagus untuk mengasah kewirausahaan. Meskipun prosesnya cukup rumit, namun kebutuhan pasar terus meningkat. Instalasi hidroponik bisa menggunakan pipa paralon, botol bekas, atau kemudian berbentuk tabung lainnya. Dan instalasi hidroponik bisa ditawarkan kepada masyarakat karena lebih dan tidak membutuhkan pengolahan tanah sebelum penanaman. Ya, bukan bunga sintetis, bukan bunga yang jadi salah satu sumber pada berbagai jenis masyarakat. Bukan bunga sintetis merupakan salah satu contoh kreatif untuk mengatur kewirausahaan. Ada saya terdiri dari kardus, koran, tulisan, serta bekas. Anda dapat membuat buket bunga sintetis dengan berbagai macam kreasi dan desain. Selain itu, Anda bisa juga membuat kerajinan lain berupa bahan terus maupun hiasan ini. 4. Kain terlibat konveksi. Berkonveksi atau sering dikenal dengan kain bisa dibuat menjadi produk kreatif. Salah satunya kain kal. Berawal dari kain sisa, Anda dapat menjualnya menjadi peluang bisnis baru. Secara mudah kain kerja bisa dipotong kemudian dijadi supaya kelihatan unik menggunakan pola tertentu. Manfaat lainnya adalah mampu mengurangi beban timbal sehingga tidak memotong. 5. Lampu hias paralon. Contoh produk kreatif dan kewirausahaan SMK yang terakhir adalah lampu hias paralon. Dan lampu hias sampai saat ini tidak pernah berkurang. Lampu hias dibutuhkan untuk dekorasi ruangan interior atau eksterior. Anda bisa membuat lampu hias dari bahan paralon yang sudah tidak dipakai. Yang berkreasi membuat desain yang tidak dijual akan menjadi peluang bisnis untuk kewirausahaan SMK. Contoh produk kreatif dan kewirausahaan SMK bisa diaplikasikan ke kehidupan nyata. Dan Anda perlu menemui salah satu produk kreatif dan menggunakannya menjadi peluang bisnis. Ini pembahasan dari kami. Mulai video selanjutnya. Nah, dari tayangan video barusan, apa yang bisa kalian ambil pelajaran dari video tersebut? Barusan kan menampilkan produk-produk ya, produk-produk yang akan menjadi apa? Bidang usaha nantinya kalian pilih gitu ya, baik di produk barang ataupun produk jasa ya. Barusan apa yang bisa ambil dari pembelajaran tadi gitu ya, video barusan. Gimana San tadi? Barangnya kreatif-kreatif? Ya. Kemudian bermotivasi. Ya, bagus. Berarti termotivasi ajeng untuk menggeluti bidang-bidang terkait tersebut ya. Produk-produk tersebut gitu ya. Bagus, gitu ya. Berarti dari tayangan video ya kalian bisa menganalisis nih kebutuhan ataupun produk usaha apa yang nantinya kelompok kalian akan ditekuni atau dibuat ya. Nah, dari video tersebut mudah-mudahan menjadi inspirasi kalian untuk nantinya bisa mengaplikasikan langsung nanti dalam diskusi kelompok. Oke. Nah, untuk selanjutnya agar lebih kita suasananya lebih cair kembali gitu ya. Barusan kan ada materi-materi. Nah, kita akan selingi dengan ice breaking. Oke? Siap? Nah,
Ice breaking sekarang yaitu dengan tepukan, oke? Tepukan 1 kali berarti kalian harus tepuk tangan 1 kali. Tepukan 2 kali berarti harus kalian tepuk tangan 2 kali. Dan tepukan 3 kali kalian harus tepuk tangan 3 kali. Sambil berkata tepuk 1, hah, tepuk 2, hah, tepuk 3, hah. Siap. Oke. Oke, yang keras, oke? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, belum kompak. 1 kali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ya. Bagus. Tepuk tangan. Ya. Oke, kita lanjut. Strategi menemukan peluang usaha ya. Sebelum nanti diskusi ya, kita harus mengetahui terlebih dahulu gitu ya. Langkah-langkah yang nantinya kalian harus didiskusikan, oke, dalam merancang suatu usaha. Oke, di sini yang pertama ya, strateginya kalian harus menentukan terlebih dahulu dan menemukan apa? Peluang usaha dari sumber yang tersedia. Nah, nanti Bapak akan mengetahui ya, sumber mana saja yang kalian sudah mencari gitu ya. Apakah di lingkungan sekitar kita ya? Apakah di lingkungan rumah kalian? Apakah di lingkungan desa? Dan misalkan di daerah terkecil terlebih dulu di daerah Kabupaten Tasikmalaya, seperti itu ya. Silakan, nanti akan Bapak lihat gitu ya dari diskusi kalian. Kemudian yang kedua, strateginya itu kalian harus memutuskan bidang peluang usaha yang cocok dengan apa? Nah, hati-hati. Keahlian kalian itu menentukan bagaimana peluang usaha nanti, usaha kalian itu akan berjalan mulus atau akan malah menjadi hambatan ya. Makanya di sini harus menyesuaikan keahlian kalian. Di sini kalian mempunyai konsentrasi keahlian di bidang komputer karena kalian di jurusan apa? TKJ. Pergunakanlah keahlian tersebut untuk mencari produk usaha yang pas yang kalian nanti akan pilih. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Memberdayakan dan memanfaatkan produk. Ya, produk apa? Produk agar memiliki nilai yang tinggi. Hati-hati ya. Ketika kita sudah mempunyai usaha, maka kita harus bersungguh-sungguh dalam menjalankannya, gitu ya. Agar apa? Konsumen percaya bahwa produk kita itu tidak abal-abal, ya. Karena konsumen itu salah satu yang sangat penting untuk apa? Maju mundurnya usaha kita. Kalau tidak konsumen, berarti produk kita tidak akan laku ya. Tetapi kalau konsumennya banyak kemudian membeli, suka terhadap peluang usaha kita atau produk usaha kita, maka kita akan bagus gitu ya. Nilai jualnya berarti tinggi. Oke, yang terakhir, pastikan Anda mampu Nah, ini yang paling penting. Ketika kalian nanti sudah merencanakan usaha, hal yang paling penting yaitu kalian harus mengeksekusi. Ya, kalian harus apa? Melaksanakan. Ya, percuma kalian sudah merancang dari 0 sampai angka 100 gitu ya, dari A sampai Z sudah direncanakan bla bla bla, tetapi tidak dilaksanakan. Hanya sia-sia ya. Itu saja ya untuk strategi ini. Oke, sudah terbayang, oke, dalam nanti diskusi. Siap. Nah, untuk itu nanti
Bapak akan membagikan sebuah LKPD ya. LKPD lembar kerja peserta didik. Nanti Bapak bagikan satu kelompok satu gitu ya. Kemudian di sana silahkan kalian pelajari terlebih dahulu, baca terlebih dahulu LKPD-nya dari 0 sampai Z gitu ya, dari A sampai Z harus teliti membacanya. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Karena nanti akan menentukan ketika nanti kalian presentasi dan menentukan menentukan peluang usahanya ya. Hati-hati. Oke. Ada pertanyaan terlebih dahulu seperti itu? Tidak? Cukup? Sudah jelas ya? Sudah jelas? Ya, dari pengertian kemudian langkah-langkah dan strategi pun sudah jelas. Nah, untuk sekarang silahkan duduk per kelompok terlebih dahulu ya. Duduk berkelompok sudah? Ya, berarti itu kelompok 1 ya, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke. Untuk kelompok 1 ya, kalian sudah membawa laptop? Ya, karena hari ini kita akan membuat sebuah proyek, otomatis harus ada sebuah produk nantinya pembelajaran hari ini. Maka dari itu kalian sudah menyiapkan laptop di sana, silahkan buat semenarik mungkin rancangan usaha ataupun produk apa yang nantinya kalian akan buat dengan berdiskusi dan disepakati oleh bersama kelompoknya, sehingga menjadi nantinya menjadi sebuah penilaian yang utuh ya, tidak ada yang istilahnya kurang gitu ya. Pada itu silakan tentukan nanti ketua kelompoknya siapa, kemudian anggota-anggotanya itu siapa, dituliskan di dalam sebuah laptop tersebut. Oke, silakan buka laptopnya, pelajari LKPD-nya. Setelah dipelajari, boleh dieksekusi untuk melaksanakan diskusi. Silakan di tengah-tengah, boleh laptopnya di bersama-sama di kelompok. Siap. Oh, ini siap. Nah, boleh dicabut, boleh. Ya. Silakan membuat baik di Canva ataupun di PPT, boleh ya, di PowerPoint boleh. Yang nantinya produknya akan dipresentasikan kan ya. Jadi otomatis harus berbentuk file gitu ya. Silakan, sudah terbuka laptopnya. Ya, boleh di tengah-tengah juga gak apa-apa. Baca terlebih dahulu. Kalau ada isian, isikan dulu. Bapak kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi ini ya. Silahkan nanti tentukan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan ya. Ya, kelompok Ajeng udah ya ada di PPT.
Boleh di PPT, boleh. Kelompok ini mau di mana? Di PPT? PowerPoint? Ya, boleh. Siap. Kelompok 3 melaksanakan di mana? Di PPT atau di Word atau di Canva? PowerPoint. Siap. Boleh sambil berdiskusi ya. Tentukan produknya. Kemudian di sana sudah jelas ya. Yang harus ada itu di dalam PowerPoint ataupun Microsoft lainnya. Jelas nama itu harus ya, nama kelompok, nama produk ya. Yang sudah kalian analisis minggu kemarin. Siap, boleh. Nah, boleh di sini sambil dilihatkan ke ininya. Nah. Oh iya. Boleh lah, tidak apa. Sambil dicas, boleh. Apa? Oh iya. Boleh, silakan. Bebas. Mau desainnya apa, silakan bebas, sekreatif mungkin. Sekreatif mungkin yang kalian bisa lah gitu ya. Bebas. Tidak ada batasan untuk desain, silahkan. Ya, sambil diskusikan boleh. Peluang usaha apa? Ngetiknya bergiliran, nggak apa-apa. Bas. Ya. Nanti duduknya bisa bergiliran ke depan, yang laki-laki boleh. Baikkan. Ya, nama produknya tentukan. Apakah makanan, kerajinan? Ya. Oke. Ya, namanya tuliskan di sana, kelompoknya, agar nanti untuk penilaian Bapak. Nah, betul ya. Ya, tuliskan saja latar belakangnya, sejarahnya membuat ini tuh bagaimana. Tuliskan. Latar belakangnya boleh. Oke, waktu diskusi 10 menit lagi.
Wah, udah nih. Kelompok 1 sudah sampai visi misi. Ya, bagus, bagus. Visi misi usaha. Ya, lanjut, lanjut. Kelompok 2 gimana? Iya, presentasikan nanti di depan semuanya harus berbicara ya ke depan. Nah, ini kelompok 2 nih sudah hampir selesai. Ya. Tinggal itu apa itu? Ya, alat bahannya ya alat bahan yang harus alat dan bahan boleh masukkan, bagus. Iya, nah itu analisis SWOT-nya harus. Kan usaha kita itu kekuatannya itu bagaimana ya. Kemudian apakah nantinya akan ada kelemahan ya? Pasti, ya, tentukan. Alat dan bahan. Bedakan ya, ada alat, ada bahan itu kan. Beda. Oke, 5 menit lagi. 5 menit lagi untuk diskusi ya. Dan nanti siapkan pertanyaan ya. Ataupun nanti ada sanggahan, ada saran, boleh sampaikan tiap kelompoknya. Karena itu untuk membangun kelompok masing-masing. Betul. Nah, betul. Iqbal, ya harus gitu. Kalau di bidang jasa ya berarti pelayanan itu harus utamakan.
Oke, 3 menit lagi. Udah ini. Sip. Tinggal rapihkan sedikit-sedikit. Nah itu. Tuh. Penutup. Bagus. Ada bababnya. Bagus. Nanti kalau yang sudah, boleh ke flash disk kan ya. Untuk nanti dipresentasikan lewat laptop Bapak. Ya. Yang sudah kelompok 1. Ini boleh dikopikan ke sini. Nah. Kelompok 3 udah? Udah penutup. Oh, ada penutup ya. Ya. Ya, betul. Penutup. Ya, nanti kopikan ya, menunggu dari kelompok 1. Udah dikopikan? Bisa ngopikannya? Siap. Ini mana lagi? Kopikan. Ya, di luar saja, di luar. Kopikan. Save dulu, ya betul. Berarti tinggal kelompok 2 ya, yang sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Keyboardnya ada masalah? Oh, pakai keyboard ini online aja. One screen keyboard sip. Push. Siapkan pertanyaan ataupun saran masukan ke kelompoknya. Ya. Boleh, bebas. Asalkan jangan menjatuhkan. Udah, awas kehapus. Nah, sip. Nah, udah di close aja. Close. Siapkan dan pertanyaan ataupun apa ya. Siapkan. Dan nanti moderatornya siapa, kemudian penyajinya, ya seperti biasa kita presentasi. Ya, udah cabut. Ini kelompok 2. Beres kelompok 2. Satu lagi. Oh iya. Ini flash disk. Flash disknya. So, diskusikan. Ya, jangan. Satu udah, 3 udah, ya.
tinggal kelompok 2. Ayo, habis waktunya 1 menit lagi nih. Nah, itu tinggal apa? Penutup. Ya, tinggal penutup. Nah, itu. Oh, flash disk. Nah, ini di kelompok 2. Lepat, sok. Ikan. Kelompok 2 udah dikopikan ya? Udah. Udah? Siap, udah waktunya habis. Berarti ya di kelas aja. Ejek. Nah, itu. Sip, udah. Oke. Nih kopikan dulu. Ini belum. Sok. Save. Save as ya boleh. File. Ya, send to ke USB. Oke, udah. Ya, terima kasih. Ini sudah ya, filenya Bapak kopikan dulu ke laptop Bapak. Silakan duduknya, boleh. Nah, itu kembali lagi. Oke. Filenya bisa kebuka ya. Alhamdulillah. Sip. Udah ada 3 ya. Kelompok kreatif itu kelompok 1 ya? Ya. Kelompok inovatif kelompok 2. Ya. Tuh. Dan yang terakhir kelompok bisnis yaitu kelompok 3. Ada ya di sini. Nah, ini ya kelompok 1, 2 dan 3. Oke. Gimana? Sudah komplit selesai di PPT-nya? Sudah, ya. Sudah ada nama produknya? Ya, kemudian nama kelompoknya? Ya, berarti nanti tinggal kalian presentasikan hasilnya di depan agar diketahui oleh semuanya, gitu ya. Apa yang kurangnya nanti boleh diberikan sanggahan. Apakah sudah komplit, boleh diberikan apresiasi, gitu ya. Oke, untuk kita sebelum kita memulai diskusi ini, ya, laptopnya bisa
tutup ya, bisa ditutup agar terfokus ke depan gitu ya. Ya, boleh, silahkan. Dan Bapak beri waktu satu kelompok itu kurang lebih 10 menit lah, kurang lebih gitu ya. 10 menit habis dari mulai pemaparan, kemudian sanggahan. Apabila nanti ada pertanyaan bisa dibatasi lah oleh moderatornya masing-masing. Oke. Oke. Sebelum kita memulai diskusi, karena barusan sudah menguras pemikiran ya dari membuat sebuah produk usaha gitu ya. Mari kita ice breaking terlebih dahulu ya, ice breaking agar lebih siap lagi dalam mempresentasikannya. Nah, untuk ice breaking sekarang ya, ketika Bapak menunjuk salah satu anggota tubuh Bapak, kalian silahkan sebut ya. Apa misalkan ini apa? Telinga ya. Misalkan ini apa? Telinga ya. Kemudian ini apa? Nah, ini apa? Nah, gitu ya. Itu telunjuk ya. Awas. Nah, itu untuk konsentrasi kita agar terfokus kembali. Oke? Siap. Kalau Bapak bilang atau tunjuk anggota tubuh Bapak, kalian serempak jawab ya. 1, 2, 3. Nah, awal. Jari. Terus? Ini? Nah, ini? Ya, itu hal biasa. Tetapi kalau dirubah sekarang ya, misalkan telinga itu adalah jari ya. Kalau bilang Bapak tunjuk ini, kalian ya. Kalau tunjuk ini, kalian dahi, oke? Kalau tunjuk hidung, oke, siap. Konsentrasi ya. Masih pagi, konsentrasi ya. 1, 2, 3. Jari. Dagu. Bibir. Hidung. Mata. Ya, udah konsentrasi ya. Siap. Nah. Ya, berarti sudah siap presentasi ya? Siap. Mau kelompok mana dulu? 3, 2, 1. 1. Ya, silakan. Kelompok 1 ya, dari kelompok kreatif. Ya, boleh, silakan. Kelompok kreatif. Berarti PPT-nya mana? Oh, ini. Silakan tentukan mana nanti moderatornya dan sebagainya. Dan kelompok lain mohon perhatikan apabila ada yang ingin menyanggah, mempertanyakan, mengapresiasi boleh ya. Mana ininya? Lah. Ada. Mana aja yang ini bukan? Mana aja yang ini bukan? Ya. Mana aja yang? Ini. Oh, ini, sip. Sudah siap? Halo. Oke. Ini yang siap. Boleh. Bapak di belakang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Di
tentang produk roti bakar Sweety. Sebelum mempresentasikan, kita akan memperkenalkan diri. Nama saya Adel, nama saya Raisa. Saya Dani. Saya Teddy. Di sini saya akan Oke. Di next aja ini. Ya. Siap. Oh, pencet lagi. Terus. Oh, udah. Oh, yang keras. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Membuat makanan yang memiliki rasa yang enak dengan harga yang cukup murah dan aman untuk dikonsumsi karena tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya serta memiliki kandungan gizi yang cukup. B. Perumusan masalah. 1. Bagaimana tips untuk membuka usaha roti bakar yang baik dan benar serta tidak merugi. 2. Bagaimana cara mengantisipasi persaingan usaha saat ini. Ya, bagaimana caranya agar kita bisa meraih kesuksesan dalam berbisnis roti bakar. Cek visi dan misi usaha. Visi usaha menciptakan sebuah usaha yang unggul dengan kualitas yang terbaik serta menyehatkan kesehatan tubuh dan mendirikan usaha mandiri. Misi usaha memberikan hasil produk kualitas roti bakar yang terbaik dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Ya. Oke, siapa Orang Dani? Ya. Tujuan menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. 2. Mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam kewirausahaan untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang mampu dikembangkan dan terdepan dalam berwirausaha. 4. Memperoleh keuntungan yang besar dan Ilham. manfaat usaha. 1. Manfaat di bidang ekonomi. Keuntungan yang didapat cukup besar. 2. Manfaat bagi pemilik, menjadikan sebagai pengalaman dalam berbisnis. 3. Manfaat bagi masyarakat, memenuhi kebutuhan makan dan roti organisasi. Perusahaan roti bakar Sweety. Produk yang dijual roti dengan aneka rasa Nusantara. Jenis usaha kuliner. Alamat Desa Mandalagiri, Boyolali. Bus. Boleh. Selanjutnya bab 2 produksi dan analisis bisnis. A. Produk roti bakar. B. Aneka rasa produk roti bakar. 1. Coklat, 2. kacang, 3. keju, 4. stroberi, 5. nanas, 6. blueberry, dan 7. serikaya. Ya. Durian. Bab 3 analisis faktor internal atau kekuatan. Tidak memerlukan banyak waktu dalam perjanjian agar dapat terjangkau oleh semua kalangan masyarakat atau konsumen. Rasa yang lebih nikmat dan gurih karena kualitas dan kebersihannya selalu kami utamakan. Banyak jenis rasa, perlengkapannya mudah didapatkan. 2. Weakness atau kelemahan. Apabila tempatnya kurang ramai, maka permintaan akan sedikit. Jika harga sembako naik, otomatis harga jual roti bakar juga ikut naik. Tapi kualitas rasa roti bakar tidak akan berkurang dari sebelumnya. Waduh. Faktor eksternal. 1. Opportunities, peluang atau kesempatan. Sebagai makanan pengganti makanan pokok atau cemilan, pemasaran cukup mudah, menambah rasa baru yaitu rasa durian, bisa dinikmati oleh semua usia. 2. Tips atau ancaman. Banyaknya pesaing. Udah. Ke bawah. Terus ada.
Selanjutnya bab 4, analisis pasar dan pemasaran. A. Analisis pasar. 1. Target pasar. Usaha ini berlokasi di tempat yang strategis atau di pinggir jalan sekitar kampus. 2. Persaingan. 3. Sasaran pembeli semua kalangan masyarakat. B. Strategi pemasaran. 1. Dari mulut ke mulut, bercerita dengan teman-teman kita atau keluarga untuk mempromosikan usaha kita. 2. Dengan menggunakan media internet, Facebook, Twitter, blog. 3. Pengembangan pasar dengan menambah pasar baru untuk memperluas jangkauan yang sudah. 4. Mengembangkan produk, menampakkan rasa yang mungkin tidak ada di sesuatu. 5. Rata-rata promosi, memberikan potongan harga 10%, dan roti di atas 40.000 pada malam minggu. Setiap pembelian satu roti bakar akan mendapatkan satu kupon dan 10 kupon akan mendapatkan satu roti bakar dengan rasa secara gratis. Iya. Luar biasa. Ada diskon. Selanjutnya, A. Metode pelaksanaan program. 1. Metode pengumpulan data. Mencatat segala jenis aktivitas dan kendala-kendala apa saja yang dapat menghambat kelancaran usaha. 2. Survei bahan baku. Menjalin kerjasama dengan salah satu komunitas maupun korporasi yang menjual bahan baku. 3. Sosialisasi kepada masyarakat memberi secara cuma-cuma kepada tetangga sekitar dan pelanggan 5 orang pertama. Penjualan atau pemasaran produk. Setelah selesai segala aktivitas kuliah, biasanya dilakukan dari sore hingga malam hari. 5. Pembagian hasil kerja. Keuntungan juga dirancang. 1. Rencana jangka pendek. Menambah pengalaman kerja di dalam usaha bisnis dan meningkatkan kreativitas. 2. Rencana jangka menengah. Menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. 3. Rencana jangka panjang. Meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha yang saya ini. 6. Penutup. Semoga rancangan usaha ini dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Tidak lupa kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah menyelesaikan rancangan usaha ini. Semoga saran dan kritik dapat menjadi acuan atau pelajaran bagi saya semua untuk dapat menjadi lebih baik lagi besok. Atas segala waktu dan perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Iya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Siap. Ini ada yang mau bertanya? Saya. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Sudah tidak sabar ternyata. Ya, silakan dibuka apa pertanyaan, boleh. Izin bertanya, apakah dalam membuat roti bakar Sweety pernah mengalami kesulitan? Contohnya seperti apa? Mau dijawab. Ya, boleh ditampung dulu, boleh. Ya. Kemudian kelompok yang lain ada yang tanya? Ya. Tulis dulu ya. Barusan apa cara katanya? Pertanyaannya. Apakah dalam membuat roti bakar Sweety? Ya, roti bakar Sweety pernah apa? Pernah mengalami kesulitan. Contohnya seperti apa? Oh, pernah mengalami kesulitan ya, atau hambatan. Contohnya seperti apa? Ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Oh, satu. Ya, berarti satu pertanyaan. Boleh? Ada yang ingin dijawab oleh siapa? Ajeng, siap. Yang lainnya perhatikan ya. Saya mau menjawab pertanyaan dari itu. Ya. Tentunya pasti ada, karena usaha tidak selalu berjalan dengan mulus. Iya. Seperti ekonomi mulai menurun. Seperti ekonomi yang mulai menurun dan tidak stabil, persaingan yang ketat, kurangnya pengetahuan dalam berbisnis. Iya, iya. Sudah cukup? Cukup. Ya, luar biasa. Ada lagi? Mohon
Oh ya, udah cukup. Kalau tidak ada, silakan ditutup. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1, yaitu kelompok kreatif yang telah mempresentasikan produk ya, usaha yang sudah dirancang, yaitu membuat produk usaha roti bakar Sweety. Sweety teh apa? Sweety teh lucu ya, manis. Ya, bagus. Seperti kelompoknya manis-manis. Oke, selanjutnya kelompok apa? 2. Silakan kelompok 2 untuk ke depan. Kelompok inovatif ini ya. Silakan. Ininya yang operatornya boleh 1 di sini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang chicken stick. Wis. Dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan. Kenalkan, nama saya Sandi Riyadin. Dan saya Kenny Suryani. Oke. Ya, lanjut. Latar belakang produk kami adalah produk yang diminati oleh banyak konsumen karena produk kami adalah ayam filet yang digoreng berbentuk stik. Nama yang unik membuat konsumen mudah mengingat produk ini. Produk kami berbahan dasar ayam. Banyak yang membuat produk yang sama, tetapi kami berbeda dengan yang lain. Ya. Bentuk ayam seperti stik serta switch yang berlokal melalui dari lokal biasa sampai level Saus pedas yang sangat pedas. luar biasa. Lanjut. Maksud dari membuat usaha kita adalah untuk memperkenalkan produk kami pada masyarakat sekitar serta mengembangkan produk yang sudah ada menjadi bentuk yang bervariasi. Tujuan mendapatkan keuntungan, mendapatkan pengalaman, mencari minat. Analisis. Hari banyak masyarakat banyak pesaing yang menjual produk yang lama, yang sama. Sasaran pemasarannya itu lingkungan murah seperti anak-anak remaja dan dewasa serta lingkungan sekolah seperti siswa, guru dan wisata usaha. Ya. Biaya variabel. Wah. Biaya promosi 10.000, kemasan 45.000, kantong kresek 5.000, Ya. gas 17.000, total semuanya 77.000. Ya. Analisis biaya tetap 110.000, 110.000, Margin 11. Ya. Margin 50%, dari 50.500. Ya. Variabel 77.000. Ya. Total 210.500. Jumlah barang 100. Harga jual 2.175.000. Siap. Berdiri. Ya. Total penjualan harian
jual jumlah produk 2.500 kali 100 dolar 250. Luar biasa. Siap. Lanjut. Awas itu gak kelihatan kelompok yang lain. Nah, yang lain tidak kelihatan. Mundur. Nah, lanjut. Lanjut atau ya bagus. Total biaya tetap harga jual 1.513.000, 2.500, total 605 porsi. 650 porsi. Sip. Nah, oke. Penutup dari rancangan usaha yang sudah kami buat, saya berharap usaha yang kami jalankan nantinya dapat bermanfaat dan berkembang di kemudian hari serta dapat membuka peluang kerja untuk orang lain. Oke. Tepuk tangan. Silakan. Bila ada yang bertanya, Silakan. Yang kelompok yang belum. Kelompok mana? Oh itu ya. Silakan. Ini produknya ayam chicken. Wah, Ajul mau bertanya. ya boleh. Silakan. Bagaimana usaha yang kalian buat bisa bertahan lama? Nah, tulis dulu. Bagaimana usaha yang kalian rancang atau buat bisa bertahan lama? Kata kelompok 1. Ya. Luar biasa. Luar biasa ya, itu pertanyaan hot ya. Satu saja lah. Pasti ada, karena usaha tidak selalu berjalan dengan mulus, seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil, persaingan yang ketat, kurangnya pengetahuan dalam berbisnis. Jadi Ajeng katanya apa? Kurangnya ya. Apakah bisa bertahan lama katanya ya? Apakah usaha Nah. dengan lama? Ya. Agar usaha bisa bertahan lama, kita bisa melakukan beberapa hal seperti perusahaan jaringan bisnis, utamakan kebutuhan pelanggan dan memperoleh keuangan dengan benar. Mungkin segitu yang bisa saya jawab. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Untuk yang terakhir yaitu kelompok 3. Oke, dipercepat boleh. Silakan buka langsung moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan. Kenapa nama saya Sufiani? Nama saya itu Lauda. Latar belakang teknologi yang semakin canggih ini memberikan inovasi modern bagi perusahaan, perkantoran, dan usaha lainnya. Salah satu yaitu usaha digital
Cara yang satu ini, teknologi memiliki konsep yang bagus. Adanya usaha ini juga dapat mengurangi angka pengangguran dengan adanya rekrutmen karyawan. Analisis SWOT, strength atau kekuatan pasarnya banyak sehingga menjadi kekuatan usaha ini. Produk tahan lama, weakness, kelemahan. Ya. Menerima jasa tetap benar, di foto tetap benar, jasa desain tetap buku menjaga. Oke. Nah, terakhir. Semoga rancangan usaha ini dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan rancangan usaha ini. Semoga saran dan kritik dapat menjadi acuan atau pelajaran bagi saya semua untuk dapat menjadi lebih baik lagi di hari esok atas segala waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, tepuk tangan. Tidak ada pertanyaan? Cukup? Oh, kalau tidak ada pertanyaan boleh ditutup, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 ya yang telah mempresentasikan produk usahanya ya. Dan barusan dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 itu sudah bagus ya. Bapak apresiasi, tepuk tangan. Yang pertama sudah memberikan rancangan usahanya kalian. Semoga rancangan usaha tersebut itu diaplikasikan nanti setelah lulus ataupun ketika nanti kalian sudah mempunyai jiwa wirausaha dan bisa mengaplikasikannya. Siap? Siap. Oke. Kalau tidak ada yang disampaikan ya dari kelompok 1, 2 dan 3 sudah jelas semuanya? Kelompok 1 sudah memberikan sebuah gambaran terkait kuliner. Kemudian kelompok 2 kuliner dan ini adalah di bidang jasa. Oke. Dan untuk sekarang ya, karena kita pembelajaran dari A sampai diskusi sudah beres. Nah, di sini Bapak sebelum mengakhiri pembelajaran ini ada kuis yang harus kalian isi. Boleh silahkan keluarkan alat komunikasinya. Kemudian linknya ada di sini. Ya, yang sudah kemudian Bapak kirimkan ke grup saja ya, yang linknya. Dan itu bisa diisi ya. Bapak tunggu sampai pembelajaran selesai, harus sudah beres. Oke? Sudah bisa diakses? Ya. Ya. Nah, Bapak dicek di sini. Ya, sudah ada yang mulai melaksanakan. Oke, selanjutnya sudah selesai semuanya? Sudah. Siap. Boleh simpan dulu HP-nya. Ya. Simpan dulu HP-nya. Kita akan melaksanakan sebuah refleksi kegiatan pembelajaran hari ini, ya. Silahkan kalian nanti akses kembali link Google Form ya yang Bapak kirimkan barusan dengan kuisis. Di sana kalian boleh mengutarakan kesan pesannya pembelajaran hari ini dengan Bapak, dengan mapel PKK, dengan materi peluang usaha. Apakah ada yang terkendala atau bahagia atau malah menjadi pacuan untuk termotivasi untuk membuka usaha. Oke? Silakan sampaikan di Google Form ini. Siap? Siap. Ya. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran hari ini
kita selesai, alhamdulillah ya, dari awal sampai akhir tidak ada terkendala apapun, luar biasa. Kemudian silahkan refleksi isi, dan untuk yang terakhir kita akan bertemu lagi di pembelajaran minggu depan ya. Bapak akan menyampaikan pembelajaran minggu depan terkait materi hak hakikat ya, hak kekayaan intelektual atau haki ya. Nanti minggu depan silakan baca-baca terlebih dahulu materi di rumah ya. Silakan banyak referensi baik di buku, baik di internet dan sebagainya. Oke. Dan yang terakhir, Bapak apresiasi kegiatan pembelajaran hari ini luar biasa, ruang kelas yang sangat bersih, kemudian yang kreatif ya, kemudian siswa-siswi anak-anakku sekalian yang rapi, rajin, dan mudah-mudahan menjadi contoh untuk siswa-siswa yang lain untuk selalu menjaga kedisiplinan, oke, dan mentaati semua peraturan. Oke, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, tidak elok kalau misalkan tadi di awal dibuka dengan bacaan doa ya, dan di akhir kita akan mengucapkan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak khususnya gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Kemudian apa yang disampaikan terkait model pembelajaran hari ini yaitu terkait proyek ya, mudah-mudahan tadi sudah tergambar proyeknya, itu sudah terpampang jelas. Mudah-mudahan itu menjadi acuan kalian untuk terus berproses, berprogres untuk menjadi wirausaha muda. Oke, siap? Siap. Siap wirausaha muda? Siap. Siap menjadi wirausaha yang sukses? Siap. Siap jangan putus asa? Siap. Oke, untuk mengakhirinya mari kita tutup dengan bacaan doa kifaratul majelis. Silakan pimpin oleh ketua murid. Silakan ketua murid untuk memimpin penutup hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih sekali lagi atas pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan, keselamatan sampai rumah. Ya, ucapkan salam dari Bapak untuk Ibu ataupun orang tua kalian di rumah. Ya, dan sebelum kita pulang, tidak elok kalau kelas ini pulangnya itu menyisakan sampah ataupun ruangan yang kotor. Maka dari itu, setelah pengucapan salam dari Bapak dan kemudian akan pulang, silakan bereskan terlebih dahulu, misalkan kelas-kelasnya ataupun alat-alat pembelajarannya. Siap? Siap. Ya. Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi. Permohonan maaf dari Bapak apabila banyak kekurangan dalam hal penyampaian pembelajaran. Yang benarnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kesalahan itu hak ataupun pure dari Bapak sendiri, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan, mahlul khoto wa nisyan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bilang wirausaha muda siap mendunia. Wirausaha muda siap mendunia. Wirausaha muda siap mendunia. Ya, terima kasih.